Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ani. Oh, dengan Mbak Ani. Iya. Perkenalkan Mbak Ani, nama saya Sandi. Saya di sini sebagai petugas konseling klinik HIP. Eh, Sebelumnya kalau boleh tahu alasan Mbak Ani datang ke klinik konseling ini kenapa ya? Saya ingin konsultasi. Ya. Saya ingin diperiksa apakah saya terkena HIV atau tidak. Tapi ya. saya juga masih ragu-ragu untuk gimana ya untuk periksanya gitu. Oh iya, Mbak Ani sudah tepat untuk datang ke klinik ini. Jadi kami di sini klinik ini bertujuan supaya teman-teman seperti Mbak Ani ini bisa membuat keputusan apakah mau atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan tersebut. Kalau boleh tahu sebetulnya riwayat kenapa Mbak Ani ingin diperiksa itu awalnya punya riwayat apa ya? Ya, saya pernah menggunakan obat-obatan, iya. jarum suntik, dan digunakannya secara bergantian. Oh iya. Terakhir menggunakan berapa bulan atau berapa tahun yang lalu, Mbak? Kurang lebih 2 bulanan yang lalu. Oh iya, baiklah. Baiklah, sebelum melanjut, saya akan terlebih dahulu menanyakan ke Mbak Ani. Sebelumnya Mbak Ani sudah tahu belum apa itu HIV? Ya cuman tahu kalau penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup saya yang sebelumnya gitu loh. Tapi gimana saya juga belum terlalu tahu. Iya. Jadi HIV itu sebenarnya kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini tuh menyerang kekebalan tubuh kita, kekebalan tubuh manusia. Jadi yang diserang itu daya tahan tubuhnya, jadi imunnya, seperti itu virus itu menyerangnya. Nah, mungkin sedikit saya berikan pendidikan kesehatan tentang HIV dulu ya Mbak Ani ya. Jadi untuk penularannya itu bisa yang pertama itu dengan hubungan seks, yang kedua itu pemeriksaan jarum suntik, tato, tindik. Nah ini jadi pemakaian jarum suntik yang bersama-sama, pemakaian tato atau tindik yang bersama-sama juga, misalnya dari bekas orang lain dipakai ke yang lain lagi. Nah, lalu bisa juga dari ibu ke anak, atau dalam hal ini hamil dari ibu ke bayinya, lalu lewat transfusi darah. Nah, ada pun pencegahannya, HIV itu bisa dicegah, yaitu yang biasa kita sebut dengan singkat dengan ABCD. Yang pertama itu abstinence atau tidak melakukan hubungan seks. Yang kedua itu be faithful atau saling setia dengan pasangannya. Yang ketiga dengan melakukan kondom. Nah, apabila terpaksa atau harus melakukan hubungan seks, jadi menggunakan alat pengaman yaitu kondom. Yang ketiga dengan drug, yaitu menjauhi obat-obatan seperti narkoba, yang pertama yang tadi jarum suntik itu ya Mbak. Nah, terkait dengan yang Mbak Ani itu, jadi faktor resiko pada Mbak Ani ini bisa dibilang yang dari D itu ya Mbak ya, dari drug, penggunaan jarum suntik yang bersamaan dengan teman-temannya yang lain. Nah, saya akan bertanya, misalnya nanti kita melakukan pemeriksaan dan kebetulan misalnya hasilnya dari Mbak Ani itu positif, apakah ada faktor-faktor dukungan baik dari keluarga atau teman-teman yang lain? Ya mungkin saya juga kurang tahu ya gimana, tapi yang pasti mendukung mah keluarga. Tapi kalau misalkan teman atau misalkan orang lain, ya mungkin ada yang mendukung, ada yang mungkin menjauhi. Jadi juga belum pasti. Oh iya, seperti itu. Tapi kita lihat sisi positifnya juga ya Mbak Ani ya. Kalau misalnya nanti Mbak Ani dites, bila hasilnya positif, diberikan obat, lalu Mbak Ani bisa merubah gaya hidup. Nah, Mbak Ani tidak akan tampak menderita seperti orang yang menderita HIV. Tidak akan ada gejala, keluhan, setidaknya mengurangi gejala dan keluhan karena sudah diberikan obat dan bisa merubah gaya hidup. Nah, adapun ini keuntungan pemeriksaan HIV-nya ini, yang pertama, seandainya positif bisa lebih cepat untuk diobati ya Mbak ya. Ya itu kan berarti sisi positifnya ya Mbak ya. Lalu bisa mencegah penularan.
terutama pada misalnya keluarga Mbak Ani atau nanti Mbak Ani misalnya menikah, berarti mencegah penurunan terhadap istri dan anaknya. Nah, lalu untuk HIV itu sendiri sebenarnya Mbak Ani nanti diperiksa misalnya Mbak Ani hasilnya negatif, bisa saja ada dalam masa jendela. Jadi masa jendela itu seperti yang tadi Mbak Ani katakan, pemakaian terakhir kan 2 bulan yang lalu ya Mbak Ani ya. Nah bisa aja mungkin pas negatif itu HIV-nya itu antibodi HIV-nya belum muncul, karena antibodi HIV itu muncul setelah 12 minggu. Dalam hal ini berarti kan 3 bulan. Jadi kalau misalnya kita periksa sekarang ternyata paparan terakhir Ibu Ani itu baru sekitar 2 bulan yang lalu, berarti nanti hasilnya bisa negatif. Nah nanti itu yang akan kita periksa ulang. Nah mungkin sampai sini penjelasan saya. Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Sudah sih. Oh iya, baiklah Mbak, karena tidak ada yang ditanyakan, ini saya kasih formulir persetujuannya. Boleh bila setuju tanda tangan di sini, boleh berpikir dulu 1-2 hari atau boleh langsung. Kira-kira Mbak Ani gimana? Langsung saja. Oh jadi Mbak Ani sudah setuju ya? Ya. Nah, silakan Mbak Ani tanda tangan di sini. Ya. Baiklah, nanti tinggal dicek darah ke lab. Nah, seandainya nanti hasilnya positif, siapa orang yang pertama yang bakal Mbak Ani kasih tahu? Pasti keluarga sih Mas. Oh, ya. Baiklah kalau gitu nanti sekarang kita saya antar ke lab untuk periksa rapid antigen ya Bu ya. Ya. Selamat pagi Mbak Ani. Pagi Mas. Senang berjumpa kembali dengan saya Mbak ya. Nah, gimana keadaannya sekarang Bu, sehat? Alhamdulillah. Baiklah Mbak, ini kebetulan hasil yang kemarin kita tes darah itu sudah ada ya Mbak ya. Kita buka bersama-sama ya, nanti saya kasihkan ke Mbak ya. Silakan Mbak, ini hasilnya. Kalau non reaktif ini maksudnya gimana ya Mas ya? Oh iya Mbak, jadi non reaktif ini hasilnya bahwa Mbak Ani itu negatif terinfeksi virus HIV. Tapi saya perlu konfirmasi dulu, kan Mbak Ani bilang kemarin terakhir memakai itu kan 2 bulan yang lalu ya, pemakaian jarum suntiknya ya. Mungkin bisa saja pada saat ini Mbak Ani masih dalam fase masa jendela, jadi belum terbentuknya antigen HIV dalam tubuh Mbak Ani. Jadi sekarang kita jadwalkan ulang untuk pemeriksaan kembali nanti 1 bulan kemudian, dimana masa jendela itu kan selama 12 minggu atau 3 bulan ya Mbak ya, dimana bersedia? Iya. Ya baiklah, tapi saya sarankan Mbak Ani ini untuk tetap berperilaku hidup sehat dan merubah gaya hidupnya ya, terutama yang risiko tertular HIV seperti yang tadi memakai jarum suntik untuk dirubah dan berperilaku hidup sehat ya Mbak ya. Mas ya. Nah, nanti kalau begitu kita ketemu lagi kurang lebih 1 bulan yang akan datang. Nanti Mbak Ani boleh langsung datang ke sini atau nanti boleh menghubungi saya lagi untuk pemeriksaan ulang ya. Iya. Mbak ya. Iya. Selamat pagi Mbak Ani. Pagi Mas. Jumpa lagi dengan saya ya Mbak ya. Nah, gimana kondisinya sekarang Mbak? Apa kabarnya? Sehat alhamdulillah. Oh, baiklah Mbak. Ini di saya sudah ada hasil tes darah yang kemarin, yang 2 hari yang lalu ya Mbak ya. Ya. Kita buka bersama-sama ya Mbak hasilnya ya. Mbak sudah siapkan dengan hasilnya? Siap Mas. Baiklah. Ini hasilnya Mbak. Reaktif itu maksudnya gimana ya Mas ya? Oh iya Mbak, jadi reaktif ini tuh Mbak itu positif terjangkit virus HIV. Masa sih Mas, mungkin ini salah kali. Nggak mungkin ini punya saya. Orang saya ngerasa sehat-sehat aja kok, nggak kenapa-kenapa. Ya. Mungkin Baik, salah Mbak. ini. Ini di sini sudah tertera nama registernya, nama Mbak Ani, umur 24 tahun, alamatnya Gunung Barat. Jadi ini bisa dipastikan tidak ada kesalahan Mbak. Saya harap Mbak bisa mengendalikan emosi, tetap tenang dan tetap lakukan hal-hal yang positif ya Mbak ya. Gimana tenang Mas? Ya Allah, saya positif ini gimana? Ya sekarang Mbak sabar dulu, coba untuk mengendalikan emosi, tetap tenang ya Mbak ya. Nanti kita konseling lagi untuk mendapat dukungan dari orang tua dan orang-orang terdekat
Mbak ya. Terus pengobatannya gimana ini Mas? Apa yang harus saya lakukan ini? Oh ya Mbak, nanti Mbak dikasih obat. Di sini namanya obatnya ARV, yaitu antiretroviral. Jadi nanti Mbak akan dikasih obat dari klinik sini. Nah, untuk saat ini kan pasti Mbak membutuhkan dukungan dari keluarga terdekat. Nah, nanti kita adakan konseling lanjutan ya Mbak ya. Nah, mungkin sekarang setelah ketahuan hasil positif ini, orang yang bakal Mbak kasih tahu terlebih dahulu siapa Mbak? Keluarga, pasti orang tua mungkin Mas. Oh ya, nanti sekarang Mbak bisa Mbak yang langsung menyampaikan, atau nanti pas konseling lanjutan sama dengan orang tua kesini bersama saya, nanti kita kasih tahu secara bersama-sama orang tua Mbak, kita mendapatkan dukungan dari orang tua Mbak ya. Intinya sekarang nanti Mbak dikasih pengobatan, dan saya harap Mbak bisa tetap menjaga, merubah gaya hidup ya Mbak ya. Merubah gaya hidup, tetap berperilaku sehat. Insya Allah dengan pengobatan, dengan Mbak merubah gaya hidup dengan perilaku sehat, Mbak akan terlihat tetap sehat, keluhannya akan minimal, tidak ada gejala ya. Seperti itu Mbak ya. Mungkin cukup ya Mbak. Ada yang mau ditanyakan Mbak? Enggak Mas, Ya, sudah baik. cukup. Baiklah, nanti kita bertemu lagi setelah Mbak siap, atau bila ada apa-apa Mbak bisa langsung datang ke sini atau menghubungi saya. Nanti kita jadwalkan ulang untuk konseling lanjutan dengan orang tua atau keluarga Mbak. Mbak ya. Iya. Kalau begitu saya akhiri ya Mbak ya.